Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yuk belajar bersama Cerdas Tangkas. Anak-anakku yang luar biasa, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama buku pendamping Cerdas Tangkas untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di buku Cerdas Tangkas ini merupakan buku pendamping untuk buku tema kalian ya. Nah, di sini kita akan belajar di semester 1 untuk kelas 1, 2, dan 3. Kita akan belajar mulai dari tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4. Untuk kelas 4, 5, dan 6 kita akan belajar dari tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, sampai tema 5. Nah, anak-anakku, di era pandemi ini jangan lupa, mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Nah, anak-anakku, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya, sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa, biar tambah semangat, kita salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Selanjutnya mari kita ikuti pembelajaran ini dan jangan di skip. Pada pertemuan kali ini kita mempelajari tema 1, subtema 1, yaitu tumbuhan sahabatku, di pembelajaran yang ke-1 untuk kelas 6 sekolah dasar. Anak-anak, hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia banyak sekali, antara lain sebagai sumber energi bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernafas, sebagai pengikat air tanah, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Manfaat tumbuhan bagi hewan juga ada tentunya sebagai sumber energi bagi hewan. Manfaat tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernafas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah maka manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya adalah Indonesia. Penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanaman jagung dengan menanam bijinya. Setelah 3 hari sampai 4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 4 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung berbentuk tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai halus pada bagian ujungnya. Pada helai bunga tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika tertiup angin. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain.
Ketika itulah terjadi pembuahan. Jadi saat tepung sari menempel pada kepala putih, nah disitulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan terlihat biji jagung yang kekuningan. Bagian jagung yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Agar jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, petani jagung menanam kembali sebagian biji jagung tua dari hasil panen. Jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung, begitu seterusnya. Pada kegiatan 2, silakan kalian menuliskan ide pokok dan informasi penting dari teks tersebut dengan mengisi diagram seperti yang ada pada gambar. Bagaimana jagung berkembang biak di paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin. Ketika angin tertiup, tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Nah, ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kalian anak-anak bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan secara generatif terjadi melalui proses penyerbukan ya anak-anak. Dimulai dari proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Biji yang telah matang atau tua jika ditanam, maka tanaman baru akan tumbuh. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, jagung, mangga, durian, dan jambu. Tetapi perkembangbiakan secara generatif atau melalui biji kurang memuaskan karena tanaman baru sering mempunyai sifat yang menyimpang dari induknya. Misal menanam mangga dengan menggunakan biji, berbuahnya lama sekali dan hasilnya tidak sesuai dengan induknya. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibagi menjadi ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri atau otogami, yakni serbuk sari berasal dari bunga yang sama. Penyerbukan tetangga atau geitonogami, yakni bila serbuk sari berasal dari bunga lain, tetapi masih dalam satu pohon. Penyerbukan silang, alogami, yakni bila serbuk sari berasal dari bunga pohon lain tetapi jenisnya sama. Penyerbukan bastar atau hibridisasi, yakni bila serbuk sari berasal dari pohon lain berbeda jenis. Berdasarkan faktor penyebab terjadinya penyerbukan, penyerbukan dibagi menjadi penyerbukan dengan perantara angin atau anemogami, dengan perantara air atau hidrogami, dengan perantara hewan, dengan perantara manusia misalnya salak dan vanili.
Anak-anak, setiap negara memiliki bunga khas masing-masing ya. Karena kondisi geografis yang hampir sama, maka bunga yang tumbuh di wilayah Asia Tenggara tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara tetangga, misalnya bunga kembang sepatu di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini di negara Malaysia dinamakan bunga raya yang merupakan bunga nasional. Juga dimanfaatkan sebagai pewarna. Bunga Kamboja yang sering digunakan dalam perlengkapan tari Bali terdapat juga di negara Laos dengan sebutan Dor Champa atau bunga Kamboja. Di Laos, bunga Kamboja digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup bertetangga. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Bahkan, masih banyak negara lain yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara yang anggotanya 10 negara. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Thanat Koman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang sosial, ekonomi, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggotanya. Manfaat yang dirasakan oleh negara anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini 10 negara menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara-negara anggota ASEAN tersebut adalah lima negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Disusul dengan Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Silakan kalian mempause video ini supaya kalian bisa mendapatkan informasi lebih lengkap tentang Brunei Darussalam. Pada slide ini ada Malaysia dan Filipina. Bagaimana budayanya? Silakan kalian mempause videonya supaya kalian mudah untuk membaca untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang Malaysia dan Filipina. Lanjut, Kamboja dan Myanmar. Silakan kalian mempause videonya untuk membaca lebih lanjut untuk mencari informasi tentang Kamboja dan Myanmar. Vietnam dan Laos.
Singapura, dan Thailand, di kegiatan 3, pilihlah 2 negara ASEAN, carilah persamaan dan perbedaan karakteristik dari 2 negara tersebut ya. Mulai dari bunga, tumbuhan yang menjadi ciri khas, kondisi sosial budaya. Nah, seperti yang ada pada gambar, kalian cari persamaannya ditulis di tengah-tengah. Nah, di sini perbedaan dari 2 negara yang kalian pilih. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Berdasarkan bacaan tersebut, makanan pokok penduduk Madura adalah singkong. Tadi bacaannya bagaimana menanam jagung ya, bagaimana jagung berkembang biak. Perkembangbiakan tanaman jagung dimulai titik-titik menanam. Dimulai dari menanam. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang diperlukan manusia. Sinonim berarti persamaan ya anak-anak. Sinonim kata diperlukan berarti dibutuhkan. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Arti kata ulang yang bergaris bawah adalah banyak helai. Kalimat utama pada setiap paragraf selalu memuat informasi yang pokok. Ide pokok paragraf kedua adalah, kalian bisa membaca ya dari bacaan tadi, tidak menanam jagung agar bisa tumbuh dengan baik. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah tidak menanam jagung agar bisa tumbuh dengan baik. Bagaimana menanam jagung? Bagaimana ya di sini isinya? Nomor 8, tanaman jagung bisa dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Kata dasar kata berimbuhan yang digaris bawah adalah manfaat. Tuliskan kalimat utama paragraf ketiga dari bacaan ya, silakan dibaca bacaannya. Apa kesimpulan dari teks tersebut? Misalnya, agar jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan, maka manusia atau petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung yang sudah tua ya tentunya dari hasil panen tersebut. Muatan pelajaran IPA. Sel kelamin jantan pada tumbuhan adalah serbuk sari. Penyerbukan pada tanaman vanili terjadi melalui perantara hewan atau serangga. Melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik disebut penyerbukan. Apabila serbuk sari berasal dari pohon lain berbeda jenis disebut penyerbukan bastar. Sel kelamin jantan pada tumbuhan adalah serbuk sari. Perkembangbiakan melalui biji atau secara kawin disebut perkembangbiakan generatif. Nomor 7, sebutkan apa yang bisa menjadi perantara jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Angin, air, hewan, dan manusia. 8. Apakah yang disebut penyerbukan tetangga? Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi bila serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Sebutkan 3 contoh bunga sempurna, misalnya bunga sepatu, bunga matahari, bunga bakung, dan bunga mawar. Apakah yang dimaksud dengan pembuahan? Tadi sudah ada ya, bisa kalian geser videonya untuk mencari jawaban jika soal-soal belum dijawab. Muatan pelajaran IPS. Anggota negara ASEAN yang bergabung paling akhir adalah negara Kamboja. Nama tokoh pendiri ASEAN yang dari negara Singapura, S. Raja Ratnam. Sebutan bagi keturunan Cina Melayu di negara Singapura adalah kaum Baba. Nomor 4, patung berukuran besar terkenal di negara Malaysia adalah patung Dewa Marungga. Nomor 5, mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet.
Nomor 6. Pakaian tradisional Myanmar disebut Long Yi. 7. Baju khas dari negara Vietnam disebut Ao Dai. Makanan kegemaran masyarakat Singapura adalah kepiting cabai. Sebutkan 4 bahasa resmi negara Singapura. Bisa kalian lihat ya di keterangan negara Singapura. Apa yang dimaksud dengan saibat? Nah, juga bisa kalian lihat di bacaan tadi sudah ada. Tadi anak-anak pembahasan materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita memasuki pembelajaran yang kedua. Pahami kelima sila Pancasila berikut ini. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah sebagai berikut. 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, toleransi, penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain, kerukunan antar umat beragama. Nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia, perdamaian. Bersama kelompok kalian untuk mengasah kemampuan kalian dalam memahami pelajaran tadi, bersama teman kalian silahkan diskusikan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, sila yang pertama dan sila yang kedua. Di kegiatan 2 silahkan kalian mengamati gambar nilai-nilai Pancasila dari sila berapa yang terkandung dalam sikap tersebut, jelaskan dengan singkat. Lalu beri 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila yang ke-1 dan nilai sila yang kedua. Patung tanah liat. Manfaat tanaman bukan hanya pada bunga atau buah. Bagian lain yang dapat dimanfaatkan adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu, salah satunya adalah patung. Patung merupakan karya seni yang dibuat oleh manusia berbentuk 3 dimensi. Berdasarkan cara pembuatannya, patung dibedakan menjadi 2, yaitu patung arca dan patung relief. Patung arca merupakan patung yang bentuknya menyerupai makhluk hidup seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Patung relief merupakan patung yang dibuat menempel pada dinding. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan, maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek dan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit diukir. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara, kamu menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa membuat clay tepung menggunakan lilin atau plastisin. Kamu dapat membuat sendiri adonan clay tepung. Lalu, bagaimana cara membuat adonan clay tepung? Nah, di sini silakan kalian mencoba membuat adonan dari clay tepung. Siapkan 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan. Bagaimana cara membuatnya? Campurkan terigu, garam, dan minyak sayur ke dalam wadah. Masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Gulung dan remas-remas adonan sehingga tercampur sempurna. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung hingga warna tercampur merata. Ambillah adonan clay tepung yang sudah tersedia. Kamu dapat mencoba berbagai bentuk dengan menggunakan tanah liat atau clay tepung atau plastisinmu atau lilin malam. Biasakanlah tanganmu membentuk desain yang kamu harapkan. Cobalah beberapa bentuk dengan menggunakan bahan yang sama. Amati aneka kerajinan patung tanah liat. Nah, seperti ini ya. Diskusikan bagaimana pendapatmu ketika melihat patung tersebut. Apa keterampilan yang diperlukan dalam membuat patung tersebut? Menurutmu, bagaimana cara membuat patung tersebut?
Ayo berlatih muatan pelajaran PPKN. Toleransi beragama termasuk makna dari Pancasila, yaitu sila yang ke-1. Nomor 2, solidaritas antar sesama manusia termasuk perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Nomor 3, bila kita selalu taat menjalankan ibadah, maka hati akan merasa tenang. Nomor 4, menghargai hak asasi manusia mencerminkan nilai Pancasila, yaitu sila yang kedua. Nomor 5, berani membela kebenaran dan keadilan termasuk contoh perilaku sila yang kedua. Nomor 6, libur nasional Nyepi diperingati oleh orang yang beragama Hindu. Berikan 3 contoh. Nomor 7, berikan 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila yang ke-1. Menghargai teman yang berbeda agama, mempersilahkan teman yang beribadah sesuai dengan agamanya, tidak membeda-bedakan agama, dan lain-lain. Berikan 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila yang kedua. Persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia. Apakah arti peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Dengan persatuan kita akan kuat, dan tanpa persatuan maka kita akan lemah. Muatan pelajaran SPDP nomor 1, patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Nomor 2, patung yang dibuat menempel di dinding disebut patung relief. Nomor 3, pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan, dan ukir. Nomor 4, jika kita kesulitan menemukan tanah liat, maka dapat digantikan dengan membuat klet tepung, lilin, atau plastisin. Nomor 5, kerajinan patung dari tanah liat yang terkenal dari daerah Kasongan. Nomor 6, sebutkan bahan-bahan untuk membuat klet tepung. Ada tepung terigu, garam, minyak sayur, air hangat, dan pewarna makanan. Demikian tadi anak-anak pembahasan materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf ya jika ada kesalahan dan kekurangan baik yang Ibu sengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuki pembelajaran yang ketiga. Anak-anak, tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak secara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Anak-anak, secara umum perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yaitu 1. Akar tinggal atau rizome terjadi pada perkembangbiakan tanaman kunyit, jahe, kencur, temulawak, lengkuas atau dalam bahasa Jawa sering disebut dengan istilah empon-empon. Tunas adventif pada daun terjadi pada perkembangbiakan tanaman cocor bebek. Tunas adventif pada akar terjadi pada perkembangbiakan tanaman sukun dan kesemek. Umbi batang terjadi pada perkembangbiakan tanaman kentang dan ketela rambat.
Geragi atau stolon terjadi pada perkembangbiakan semanggi, arbei, pegagan, dan stroberi. Spora terjadi pada perkembangbiakan tanaman jamur, lumut, dan paku-pakuan. Membelah diri terjadi pada perkembangbiakan tanaman ganggang hijau. Di kegiatan 1 kalian bisa mengasah kemampuan kalian, yaitu silakan melakukan pengamatan tumbuhan di lingkungan sekolah atau di rumah ya, bisa ya. Catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Kemudian catatlah pada tabel berikut. Di sini nama tanamannya, cara berkembang biak, dan keterangannya. Selanjutnya silahkan amati gambar berikut ini. Ini adalah tanaman wortel. Bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak? Tulislah manfaat dari perkembangbiakan vegetatif. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa, meliputi bentang alam dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang ketinggiannya 0-200 di atas permukaan laut. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia, contohnya dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang dan Tengger di Jawa Timur, dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah kopi, teh, cengkeh, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Yuk kerjakan soal-soal berikut ini. Kita akan berlatih mengasah kemampuan kita ya. Tanaman jahe dan kunyit berkembang biak dengan cara tunas, cangkok, umbi lapis, akar tinggal. Jawabannya adalah akar tinggal. Ketela rambat dan kentang berkembang biak dengan cara umbi batang. Pohon pisang berkembang biak dengan cara tunas. Tanaman bunga cocor bebek berkembang biak dengan tunas adventif. Nomor 5, bunga Desember berkembang biak dengan cara umbi lapis. Nomor 6, tanaman wortel berkembang biak dengan cara umbi akar. Nomor 7, bunga bougainville berkembang biak dengan cara stek batang. 8, stroberi berkembang biak dengan cara geragi atau stolon. Nomor 9, tuliskan 5 contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Nanas, bawang merah, pisang, jahe, cocor bebek, dan lain-lain ya. Sebutkan manfaat perkembangbiakan secara vegetatif. Bisa menghasilkan tanaman yang sama persis dengan induknya dan lebih cepat berkembang biak dibanding generatif. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Bacalah kembali bacaan yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan untuk menjawab pertanyaan ya. Jadi kalian bisa membaca lagi bacaan tumbuhan sumber kehidupan. Bacaan tersebut terdiri dari berapa paragraf, jadi bisa dilihat lagi.
Berdasarkan bacaan tersebut, yang tidak termasuk tumbuhan dataran rendah adalah teh. Ya, teh itu di dataran yang tinggi. Ide pokok pada paragraf pertama adalah Indonesia adalah negara kepulauan. Kalimat utama paragraf kedua adalah, silakan dibaca ya untuk mencari jawaban untuk yang belum terjawab. Nomor 5, Indonesia adalah negara kepulauan. Kata dasar kepulauan adalah pulau. Mendapat awalan ke ya dan imbuhan a. Kata dasarnya adalah pulau. Dataran tinggi adalah daratan yang luas dengan ketinggian lebih dari 200. Antonim itu lawan kata ya, luas, lawan luas. Antonim luas adalah sempit. Jumlah ide pokok setiap paragraf adalah 1. Ide pokok disebut juga dengan istilah gagasan utama. Tulis ide pokok paragraf kedua. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan dari suatu paragraf. Demikian tadi anak-anak pembahasan materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf ya jika ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang luar biasa, kali ini kita memasuki pembelajaran yang keempat. Manfaat tumbuhan bagi lingkungan. Tahukah kalian bahwa tumbuhan tidak hanya bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup? Manusia membutuhkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memanfaatkan bagian tumbuhan berupa akar, batang, daun, buah, dan biji tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak peran bagi makhluk hidup, antara lain tumbuhan sebagai paru-paru dunia. Tumbuhan menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan makhluk hidup untuk bernafas. Sebagai pengatur lingkungan, tumbuhan akan menjadikan hawa lingkungan menjadi sejuk, nyaman, dan segar. Sebagai penjaga keseimbangan alam, tumbuhan menjadi pembentuk tempat hidup bagi satwa dan lingkungan. Sebagai perlindungan, tumbuhan melindungi kondisi fisik alami lingkungan sekitarnya dari berbagai peristiwa alam, sebagai contoh angin kencang, terik matahari, gas, dan debu-debu, serta kebisingan suara. Contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia yaitu tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan sandang, bahan obat-obatan. Selain itu, tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, penghasil minyak asiri, dan bahan baku industri. Tumbuhan juga dimanfaatkan sebagai bahan pewarna alami dan bahan penyedap makanan. Pemanfaatan tumbuhan tidak boleh mengganggu kelestarian tumbuhan di alam. Di kegiatan 1, setelah membaca tadi ya, tuliskan informasi penting yang kamu dapat. Apa kesimpulan dari bacaan tersebut? Anak-anak, kesimpulan yang baik harus berisi 1. Pesan yang diinginkan disampaikan kepada pembaca. Intisari dari tulisan dimulai dari khusus ke umum, menggunakan kosakata baku, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Anak-anak, tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga kelestarian tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjaga kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila. Pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut ini. Di kegiatan 2, amati kedua gambar tersebut.
Tuliskan isi cerita dari gambar 1. Tuliskan isi cerita dari gambar 2. Nilai-nilai Pancasila dari sila berapa yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar tersebut? Tuliskan penjelasanmu dengan singkat. Berikan kesimpulan nilai yang sesuai dengan sila ketiga sesuai gambar. Carilah 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Ayo berlatih untuk pelajaran bahasa Indonesia berdasarkan bacaan peran tumbuhan bagi lingkungan sebagai berikut, kecuali berarti yang bukan ya. Sebagai paru-paru dunia, penjaga keseimbangan alam, pengatur lingkungan, sebagai sumber makanan. Berdasarkan bacaan, tumbuhan memiliki peran sebagai paru-paru dunia karena tumbuhan dapat menghasilkan karbon dioksida, CO2, oksigen, dan H2O. Penghasil oksigen. Perkembangbiakan jagung dimulai dari bijinya. Kata dasar dari kata yang bergaris bawah adalah perkembangbiakan, kembang biak. Tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan sandang. Arti kata yang bergaris bawah, sandang. Sandang adalah pakaian. Nomor 5, ide pokok paragraf pertama adalah dibaca lagi bacaannya supaya bisa menemukan ide pokok dari paragraf pertama. Titik-titik tanaman harus dirawat agar tanaman tumbuh dengan subur. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat pertanyaan tersebut adalah mengapa. Mengapa tanaman harus dirawat agar tanaman tumbuh dengan subur. Nomor 7, bagaimana kesimpulan yang baik itu? Jelaskan. Kesimpulan yang baik berisi pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca dan lain-lain ya. Tadi sudah dibahas, bisa digeser videonya untuk menjawab pertanyaan nomor 7. Tuliskan kesimpulan bacaan tersebut. Nah, untuk mendapatkan kesimpulan, kalian harus membaca bacaan tersebut berulang-ulang sampai kalian bisa memahami maksud dari bacaan tersebut dan bisa menemukan ide pokok, bisa menemukan kesimpulan dari sebuah bacaan. Muatan pelajaran PPKN. Lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah, sudah bisa ya ini, menjaga kebersihan sekolah bersama-sama termasuk sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Sebutkan 2 contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga di sekolah. Misalnya, gotong royong membersihkan kelas, membersihkan halaman, rukun dengan semua teman, dan lain-lain. Sebutkan 2 contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga di rumah. Saling membantu pekerjaan di rumah, ya, membantu ibu, membantu ayah, rukun dengan keluarga, tidak bertengkar dengan adik, dan lain-lain. Sebutkan 2 contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga di masyarakat. Bisa gotong royong membersihkan jalan, membangun masjid, kerja bakti di lingkungan, saling membantu, dan lain-lain. Nah, demikian anak-anak pembahasan materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.